Misbahul Zalam ala Nahjil Atam fi Tabligil Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmatu salisatu lan utai hikmah kang kaping 3 qaulu iku dawan Imam Athaillah liyakun hammuka derponana apa cita-cita sira, keinginan kuat sira, ai iradatu kabis salat tegese kepengen sira, kehendak sira kelawan salat. Iqamatus shalah iku ngejenengaken salat, la wujuda shalah dudu wujude salat. Ae la wujuda surati salat tegese dudu wujud surupane salat. Fa iqamatus shalah maka utawi ngejenengaken salat kama qalahul Qusyairi kaya barang kang ucap ing masapa Imam Qusyairi. Wa utaya iqamatus shalah iku al-qiyamu bi arkaniya iku ngejenengaken kelawan pira-pira rukune salat, wa sunani halan kelawan halan pira-pira sunai salat. Sumal ghaibah an syuhudiha kari-kari ghaibah sirna ghaib saking musyahadai salat biru yati mayusallalah kelawan ningali zat kang den salati lahu kademan. Waruyan Ibnu Abbas lan den riwayataken saking Ibnu Abbas annahu qala satune Ibnu Abbas iku ngucap Ibnu Abbas iqamatus shalah utawi ngejenaken salat summa tamamur ruku ya kari-kari sempurnane ruku wa sujud lan sujud wa tilawah lan maca wal iqbal alaiha lan madhep alaiha ing atase salat wal khusyu lan khusyu wa huwa halatun tahullu fil qalbi lan utaya husu ikut kondisi ikut tingkah kang manggon ya halah fil qalbi ing dalam ati minal khauf saking wedi wal muraqabah lan muraqabah wa tazallul lan ngerasa hina li azamatillahi karena keagungan Allah wa jilali lan ngagungnya Allah. Fama kullu musallin mukimun maka orana utawi saban-saban wong kang salat mukimun iku kang njenengaken bal minal musallin man huwa mukimun wa minhum man huwa laisa bimukimin. Balikanta minal musallin saking wong kang salat kabeh man utawi wong. Minal musallin iku tetep saking wong kang salat kabeh man utawi wong huwa kang utawi siman mukimun iku kang njenengaken wa minhum lan setengah saking musallin man utawi wong huwa iku utawi siman laisa bimukimin ora ana siman bikumin iku kang njenengaken. Lianna kana sene kelakuan qad yusalli ma ghaflatihi an rabbih. Iku terkadang salat si wong ma ghaflati sarta laline si wong an rabbi saking pangerane si wong. Wa adamul khusyu lan ora ana khusyu. Fal khusyu fi juz'in ghairu muayyanin minas shalah wajibun ghairu syartin. Mangka utawi khusyu ing dalam sejuz ghairu muayyan kang ora den tangtuaken minas shalah saking salat wajibun iku wajib ghairu syartin ora ana syarat. La tabtulu ora batal salat bitarki kelawan ninggale husu kaza qalahul fuqaha kaya mengkono la tabtulu qalahul fuqaha ngandika sapa pira-pira ahli fikih wa qaulu lan utai udawan Imam Athaillah yakun hammuka leponana apa cita-cita sira kehendak sira kepengen sira abc gotil amri derpon anak kelawan sekat amr wa istinaf fayakunul kalam qablahu taman maka apa kalam sedurunge iku sedurunge istinaf iku taman ofibadin nusah laning dalam sepalian naskah liyakuna edrepon ana wala hadza fayakunu ta'lilan maka ana ya kalam iku ta'lil lima qablahu kade barang kang sedurunge kalam fa'alal musannif awalan talwinat ta'at mangka ngelalaken sapa pengarang awale ing talwinat taat ngewarna-warnakaken taat bil milaliminka bi ilmil malaliminka kelawan waruhe bosen minka saking sira liamna'aka mimma yaqtadihil malal min tarkil amal dapun nyegah kang sira saking barang kang neropaken hu ing ma al malalu apa males mintar kilamal saking ninggal amal wajad wa haddada taat lan nahdin ngebatas-batasaken ya Allah ing taat bi auqatin maksus kelawan pira-pira waktu kang den tangtuaken li ilmihi ta'ala karena wuri Allah taala
wujuda syiddatil hirsi minka ing anane banget terakus minka saking sira liamna kami mayat lubul hirsu minat taksiri fil amal reponnya ke Allah kaing sira mimayat lubuhul hirs saking barang kang murihu ing ma apa rakus minat taksir nyatane saking pepeka fil amal ing dalam amal wa alalasanian bitaujihi hammika ila khususi qamatis shalah la ila mutlaqi wujudi suratis shalah lan nalilaken sanian ingkang kaping do bitaujihi hammika kelawan madepaken cita-cita sira ila khususi maring khususe ngejenengaken salat la ila mutlaqi wujudi suratis shalah ora maring mutlake anane rupa salat wa dzalika min samrati man ilhirs dan utai mengkono alalasanian bitaujihi hamik min samrati man ilhirs ikut tetap saking piro-piro buah kecegah rakus liannau inna ma yaqtadi taksir syai' min haitsu huwa karena senekakuan inna ma angin pastine yaqtadi neropaken apa ngakiaken suwiji min haitsu saking sekirane hiya syai' fala yakunu mahu itkon maka orana mau satane siwong itkon apa ngukuhaken wa min huna yulamu ghalatu kasirun min ahlil awrad lan saking iki yulamu dan kina waruhi apa sa ghalatun kasir apa kesalahan kang akeh min ahlil awrad saking ahli wiridan min ta'alluqi agradihim saking ngaite pira-pira tujuane ahli awrad bitaksiril adat kelawan ngakeaken bilangan min gari itkonin saking orang anak ngukuhaken faminhum mayaqra'u fil yaumil wahid dalailal khairat maka setengah ahlul awrad iku wong kang maca siman fil yaumil wahid ing dalam dina kang suwiji ing dalailul khairat asyra marot ing 100 balen faktor maka luwih akeh wala qara marota ini kiratan mutkinah lakana hasan dan lamun maca si wong ha ing dalailul khairat ing rong balen be kiratan mutkinah kelawan bacaan kang kuku lakana hasan makana isi wong luwih bagus wakis ala hadza qiraatul Qur'an wal azkar lan ngukur sira ing atase iki ing baca Quran lan pira-pira zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hikmah yang kedua masih bab hikam fis shalah. Hikmah yang ketiga ya. Liyakun hammuka iqamatus shalah, hendaklah keinginan Anda, cita-cita Anda dengan sholat itu mendirikan sholat, bukan asal sholat, asal ada gitu sholatnya gitu. Jangan, tapi niatnya iqamatus shalah, tujuan dan kehendaknya pengen ya Allah gimana ini biar diri sholat. La wujuda suratis shalah, bukan adanya rupa sholat doang. Fa iqamatus shalah kama qalahul Qusyairi, yang namanya mendirikan sholat sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Qusyairi, pengarang Risalatul Qusyairiyah. Kata dia yang namanya iqamatus shalah al-qiyamu bi arkaniha wa sunaniha. Jadi kudu bener-bener mendirikan rukun-rukun sholat itu yang di Sapina ada 17 wasunaniyat dan pelbagai macam kesunahan sholat. Iya, seperti doa iftitah, baca ta'awud gitu. Iya, rukun-rukunnya dari mulai niat, takbir, berdiri, baca Fatihah, terus ruku, tumanina dalam ruku, iktidal, tumanina, terus sampai uluk salam dan tartib. Itu rukunnya kudu benar-benar sesuai dengan tatanan rukunnya, wasunannya dan kesunahannya ke sama. Ya doa iftitah, ta'awud. Itu karena apa? Karena di doa iftitah kan awal kita membuka permohonan kita sama Allah kan pengagungan nama Allah, Allah berkabiro, terus wajah tu wajih aku hadapkan wajahku. Itu awalnya aja kita udah persiapan, emang saya bener-bener sholat ini pengen menghadap sama engkau ya Allah gitu.
Bahkan pengakuan sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, emang milik engkau, punya engkau ya Allah, bukan punya saya. Sebab apa? Kita yakin itu punya engkau ya Allah. Sebab yang ngebisain engkau, yang ngebikinin engkau, gitu. Hidup saya ya karunia engkau, mati saya ya boleh engkau. Semuanya lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jadi pengakuan sholat tuh benar-benar luar biasa. Kok mau pas lebat ta'awud, auzubillah, aku berlindung pada ya Allah, saya kagak kuat ngelawan setan mah. Gitu, makanya saya berlindung. Gitu. Yang namanya orang minta perlindungan, minta dilindungi, apa orang kagak mampu. Gitu. Jadi minta sama Allah dilindungin. Iya, apa auzubillah minasyaitonir. Buka Fatihatul Kitab Sabul Matani. Yakin Bismillahirrahmanirrahim, segala urusan, semua urusan Allah yang maha kasih dan sayang. Otomatis kalau semuanya, segala perkara, segala urusan perkara Allah, dan itu pasti kita muji karena Allah Rahman Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Muji udah, segala puji bagi Allah. Ringan, ngakuin, yakin namun bahwa semuanya boleh Allah, pasti iya karena budu iya karena nasta'in. Itu wasunaniha. Ketika begitu kan goibah syuhudiyah. Ketika benar-benar rukunnya, sunnahnya itu goibah sirna dari musyahadah sholat, nggak kerasa. Karena apa? Karena biru yatima yusollalah, karena kita ru'yatullah, kita sholat untuk dia. Berarti otomatis ru'yatullah, ya anta budallah ka'annaka taro. Pasti musyahadah yang kita ibadahin dia. Lesirna yang lain ya, hatta diri kita dan sholat kita ya. Yang keingetan dia. Gitu, maka tuh waqimis sholata lidzikri. Kalau orang udah benar-benar bisa mendirikan sholat, itu pasti yang ingat hanya dia, lah hilang semuanya. Itu kenikmatan ru'yatu man yusalla. Maka itu kata Rasul, wajuhilat qurratu aini fi shalah. Jadi nikmat. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qala iqamatus shalah itu tamamur ruku wasujud wattilala wal iqbal alaiha wal khusyuh wa halatun tahullu fil qalbi. Satu kondisi yang benar-benar netep di hati dari karena rasa takut sama Allah. Muraqabah, arti muraqabah itu kerasa keinte terus kan, kerasa kepantau terus, pasti ada kehusuan. Wa tazallul li'azamatillahi wa ijlali, dan benar-benar menghinakan diri, ngerasa hina, zillah di hadapan keagungan Allah, di hadapan Allah yang maha agung. Maka itu fama kullu musallin mukim, enggak setiap orang yang sholat itu mendirikan sholat. Bahkan sebagian orang yang sholat, ada orang yang mukim, ada orang yang benar-benar mendirikan sholat, ada orang yang enggak mukim, enggak mendirikan sholat. Lianna qad yusalli ma ghaflati an rabbi, karena kita sering sering sholat cuman lupa sama Tuhan. Ya sholat mah sholat cuman ghaflan rabbi, nggak ingat. Wadamul khusyuk, kagak khusyuk. Maka tuh kemarin para ulama itu bagian berisik lah nggak kerasa, emang karena udah terhipnotis sama sholat. Sholat di masjid, tembok masjid ngegebruk, rubuh, kagak kerasa. Gitu. Saking ku bener-bener terhipnotis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Kalau kita mah boro-boro digigit nyamuk yang kecil, iya tepok terus. Karena apa? Karena enggak ru'yatu man yusalla. Karena kita masih ghaflatian rabbi wa adamil khusyu. Sedangkan yang bakal khusyuk fi juz'in ghairu muayyanin min shalah wajibun, yang namanya khusyuk di sebagian sholat walaupun enggak ditentuin itu wajib hukumnya walaupun bukan syarat. Minimal di Allahu Akbar kita ingat itu kita lagi sholat, minimal di situ. Maka itu kalau para guru minimal ketika istihdzar hakiki, muqaranah hakikiyah gitu. Terus pas minimal leba iya karena abudu wa iya karena nasta'in gitu. Ayo belajar. Apalagi sampai bisa terus belajar. Ditambahin. Maka itu ketika khusyuk ruku itu al-khudu wa tazallul. Tunduk ya Allah Gusti subhana rabbiyal azim ya. Itu enggak dari kecil mah sampai tua, cuman ritual. Orang kalau ritual lama-lama kan bosen.
Iya, kalau sekedar ngerjain ritual, kerjaan ritual bosan apa? Sedangkan itu bukan ritual kan, itu mau pengabdian sama Allah, pengakuan bener-bener ta'zim li amrillah, ta'zim lillah. Gitu. Jangan bahasanya bukan ukuran gua. Apa lu tiap hari sholat ukuran siapa emang? Kalau nggak nambah-nambah, belajar. Sebab khusyuk fi juz'in ghairu muayyanin minas shalah wajibun ghairu syartin. La tabtulu bitarkihi, nggak batal sih dengan meninggalkan khusyuk gitu. Cuman kurang etika ge. Ketika kita sholat gitu nggak khusyuk lah, kagak punya etika. Penuh di hadapan Allah aja kagak tunduk. Pelanga plongo be, larak lirik gini hati. Oh ya, maka itu diperbanyak, cuman jangan terburu-buru, ayo rasakan. Iya, kenikmatannya. Sebab setiap nafas yang kita hirup dan kita keluarkan ketika dalam sholat, itu kalau kita baru ingat kan nikmat. Ayo Allah, Gusti. Ayo, ya angin yang keluar masuk di diri kita. Terus ngomong ntar unsur airnya, unsur tanahnya, gitu, unsur apinya kan tetap. Ketika ada iroda berarti ada semangat, ada apinya. Gitu. Sebab kalau nggak ada semangatnya, emang nggak ada irodahnya, pan. Gitu. Oh ya Allah. Maka itu latifatun nafsi, kita diajar muraqabah latifatun nafsi, itu nafsin natiko wala nasiril arba'ah. Jadi nafsun natiko maksudnya jiwa kita yang mampu berpikir dan konsentrasi khusyuk, dan seluruh 4 unsur ini biar benar-benar belajar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu belajar, maka itu dilatih riyadhah tuh latifatun nafsi gitu. Itu nafsun natiko, maka itu di sini nafsun natiko kan iya jiwa kita yang mampu mudrik idrokan kulian, mampu memahami secara komprehensif, secara menyeluruh, universal gitu. Dan anasir arbah yang ada di kita yaitu Tritunggal, 3 unsur, air, api, angin, tunggal ada di tanah ini gitu. Itu konsep para ahlullah matri tunggal akan jaya, akan langgeng, bener-bener abadal abidin, iqbal ala Allah gitu. Ketika ma'rifatul wujud, ketika kenal benar ama yang wujudul hakiki, iya ru'yati mayusola. Ketika kita mampu melihat zat yang kita sholatin siapa emang, itu wujudul hakiki apa? Itu maka itu kudu belajar wujud kidamba kok. Itu tahu mana wujud mutlak ama wujud muqayyad, mana wujud hakiki ama wujud majazi. Gitu, wujudul mutlak itu wujud hakiki, dia lah mau wujud fil haqiqah illallah. Wujud majazi kita wujud muqayyad, ada ge diadain, berarti ada ge diagen, berarti kan af'alullah gitu. Maka itu ada sifatu fi'lin, ada sifatu zat. Sifatu zat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sifatu fi'lin yaitu makhlukot itu sifatu fi'linnya Allah. Seluruh makhluk itu fi'lun min af'alillah, pan. Gitu. Maka itu ntar ada tauhidus sifat atau tauhiduz zat, ahadiyah fi zat. Nah, di muraqabah ahadiyah kul wahad, ahadiyah fi zat, ahadiyah fi sifat, ahadiyah fil af'al. Maka itu di sifat wahdaniyah itu nafyu kumumil khamsah. Gitu, kamut tasil fi zat, kamun fasil fi zat, kamut tasil fi sifat, kamun fasil fi sifat, sama kamun fasil fil af'al. Itu belajar itu supaya yakin bahwa hanya Allah wujudul hakiki, wujudul mutlak. La maujuda fil haqiqah illallah. Biar ntar biru yatimayu sholat. Gitu. Sebab ketika qiyam biarkan ya wasunaniha ghaiban syudiha, karena apa? Biru yatimayu sholalah, karena kita ru'yatullah. Gitu. Jangan ntar ngaji tauhid katanya lah Allah mah kagak butuh sama sholat kita. Iya, siapa yang butuh? Allah mustaghnian kulima siwa wa muftakir ilai kulum ada. Cuman kan lu muftakir ilai kulum ada, lu butuh sama Allah. Tolol amat sih pakai kagak sholat. Kebanyakan ngaji tauhid katanya wah Allah mau gak butuh ini sama kita.
Gitu. Iya, Allah mah nggak butuh, tapi kan lu kan butuh sama Allah, sebab mutakir ilaikulum ada. Jangan mustagni an kulli siwa doang lu inget, tapi ada muftakir ilaikulum ada. Kita benar-benar fakir sama Allah. Kata Allah, antumul fuqara ilallah. Gitu. Lu tuh butuh sama Allah. Gitu. Jadi ketika kita sholat kan kita butuhnya kita, Allahu Akbar, butuh sama Allah yang Maha Agung. Terus baca Fatihah butuh, karena kita selalu muji sama Allah, butuh kan iya karena budu ya karena selain. Ketika ruku kita ngagungin Allah, orang ngagungin berarti kan butuh sama yang diagungin. Ketika tidak muji Rabbana lakal hamdu, butuh sama yang kita puji. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la bihamdi, kita tunduk nguksruk, semua aspek yang kita muliakan kita tundukin di hadapan yang maha mulia. Maka itu ketika duduk antara dua sujud itu tamaluk. Arti tamaluk kita cari muka, mohon nama Allah, ya Allah Rabbi firli, ampunin Tuhan aku, warhamni sayang. Itu tamaluk. Tamaluk itu cari muka di hadapan Allah. Iya pengen iya namanya orang butuh kan, pengen di heroin, pengen disayangin, pengen diampunin, pengen diurusin, pengen ditunjukin, pengen dibimbing. Gitu. Tamaluk itu rasain. Itu benar-benar itu. Maka itu waqaulu liyakun hammuka bisikotil amri, hendaklah cita-cita dan keinginan Anda tuh mendirikan sholat, bukan hanya sekedar wujudus sholat. Ada yang ba'din nusah sebagian naskah liyakuna, hendaklah gitu, drepon anak gitu. Ada yang pakai liyakuna itu ta'lilan lima qablaha, jadi sifat, jadi taklil, jadi yang ilat kepada hikmah sebelumnya gitu. Talwinut ta'at, diwarnain ta'at, filmil malal, karena emang Allah tahu itu dirupa-rupain ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sholat ini, sholat itu, ayo gitu dianuin, dimacem-macemin. Itu mencegah, karena Allah tahu kita bosenan, kalau satu warna kan bosenan gitu. Terus dibatas-batas supaya jangan kebangetan berlebih, sebab kita makan rakus. Jangan kalau rakus ngerjainnya oh itu buru-buru be, taksir sembrono gitu. Maka itu tujuannya dielatin yang kedua, yaitu bitauji yahami kaila khususi qomatis sholat, bener-bener dihususin supaya mendirikan sholat, bukan sekedar mutlaku wujudi suratis sholat, bukan hanya sekedar sholat, tapi benar-benar ada hammi iqamatis sholat. Wa dzalika min samrati man ilhirs li'annahu innama yaqtadi takfirul syai' min haitsu huwa fala takunu mau itqan. Jadi enggak benar-benar kukuh kerjaannya. Amin huna yulamu ghalatun katsirun min ahli aurad. Dari sini bisa diketahui salah besar bagi ahli wirid ta'alluqi agradi, mengaitkan tujuannya dengan memperbanyak bilangan, min ghairi itqanin, tanpa benar-benar itqan. Arti itqan tuh benar-benar kokoh sampai paham maknanya gitu. Maka itu sebagian ahli zikir, ahli aurad itu ada orang yang sehari baca dalail sampai 10 kali gitu. Wah, yo dari awal bareng ngebut awal itu kali ini tuh ngomongnya begitu baby. Ya, pengen kita merasakan ya. Kalau ujungnya kok gak kepaham mau bacaannya, banyak-banyak doang. Padahal mah intinya yang penting kan itkon gitu. Bener-bener kokoh, walaupun bacaan cuman la ilaha illallah 165 kali. Kalau itkon inget, iya ya Allah, yang disembah hanya Engkau, yang mampu hanya Engkau. La ilaha, enggak ada Allah yang dipertuhankan, hanya Engkau ya Allah. Jadi itu itkon, benar-benar itkon. Wa minhum may yaqra'u fil yaumil lailil akhirat. Walau qaraha marratain qiratan mutkinah lakana ahsan. Itu 2 kali ya, cuman bacaannya benar-benar itkon, kokoh, sambil memahami artinya, diserepin maknanya. Waktu salah ada qiraatul Quran wal azkar gitu. Baca Quran, baca zikir gitu, tetap yang penting itkon. Khairul amal adwa muhawain qalla. Ayo bagian sedikit, yang penting itkon. Sholat ya sama.
Itu bagian cuman 1000 rakaat, yang penting itkon. Gitu. Jangan ini udah cuma 17 rakaat ngebut baik. Ini cuma 20 rakaat ngebut be. Yang mau kemana? Iya. Tujuannya hanya Allah, kudu itkon. Iya segala aspek. Iya kita dandan motor aja kan kalau sembrono atau buru-buru ada yang ketinggalan. Coba kalau itkon, ayo bener-bener kokoh. Iya seksama konsen khusyuk. Ya, itu ntar terasa nikmatnya semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya perintah Allah, larangan Allah, itu kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Karena kita yakin, alhamdulillahirabbil alamin. Al hikmatur rabi'ah, wallahu a'lam bishawab.